Ya. Surah At-Tariq ini jumlah ayatnya 17 ayat. Dia termasuk golongan surah-surah Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi hijrah. Surat ini diturunkan sesudah Al-Balad, dinamai At-Tariq, yang datang di malam hari. Dari awal ucapan di ayat yang pertama, was-sama'i wat-tariq. Turun pada tahun ke-10 dari kenabian. Tema utama surat ini adalah mengingatkan manusia bahwa ia akan dibangkitkan di hari kemudian karena kiamat, perhitungan amal dan pemberian balasan serta ganjaran adalah sebuah keniscayaan. Nah, ini menurut Pak Quraisy dalam tafsir Misbahnya. Nah, apa asbabun nuzulnya? Kita lihat asbabun nuzulnya. Sebab-sebab turunnya surah At-Tariq yaitu di ayat yang kelima, falyanzur insanu mimma khuliq, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa yang dia ciptakan. Ayat ini turun sebagai sindiran atas kesombongan perbuatan Abil Asad. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan yang bersumber dari Ikrimah bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan Abil Asad yang berdiri di atas kulit yang sudah disambak sambil berkata dengan sombongnya, wahai orang-orang Quraisy, barang siapa yang dapat memindahkan aku dari kulit ini, maka aku akan beri hadiah. Kemudian dia berkata, Muhammad menganggap bahwa penjaga pintu jahanam berjumlah 19. Aku sendiri sanggup mewakili kalian mengalahkan yang 10, dan yang 9 lagi aku serahkan kepada kalian, kata si Abil Asad tadi. Maka turunlah ayat kelima dan seterusnya ini sebagai sindiran bagi kesombongan dan kepongahan mereka, sekaligus memperingatkan bahwa manusia sekiat apapun, sehebat apapun, dirinya hanyalah makhluk yang lemah di hadapan Allah, yang Allah ciptakan dari setitik air hina, ya, yaitu sperma. Nanti kita akan baca. Nah, ini asbabun nuzulnya. Mari kita masuk ke ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariq aslukan lailan minhu nujum lituliha lailan. Demi langit yang pada malam hari bintang-bintang, karena bintangnya baru muncul bila malam tiba. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut nama semua langit, semua bintang yang bersinar terang yang menghiasinya. Untuk itu disebutkan oleh firman Allah demi langit yang datang di malam hari. Ini menurut tafsir Ibnu Katsir. Menurut tafsir Misbah, dahulu ulama-ulama tafsir memahami pengertian as-sama sebagai ketujuh planet yang mengitari tata surya. Tetapi ulama kontemporer seperti Mutawalli Sya'rawi menyatakan bahwa bintang-bintang yang terlihat menghiasi langit adalah bagian dari langit dunia. At-Tariq adalah bintang yang menembus kegelapan malam dengan cahayanya. Jadi At-Tariq itu adalah sesuatu yang sangat sulit dijangkau. Jadi At-Tariq itu sesuatu yang sangat sulit dijangkau. Itu menurut tafsir Al-Misbah. Ya, jadi saya mengutip 4 tafsir sekaligus ini, Jalalain, tafsir Munir, dan tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Misbah. Nah, tafsir Misbah ini lebih kepada kontemporer. Kalau tafsir Jalalain tafsir yang dikarang 2 ulama sekaligus, namanya Jalaluddin As-Sayuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, kalau tafsir Munir ini dikarang oleh ulama Banten yang terkenal di Arab, bahkan jadi imam Masjidil Haram, pernah jadi pengajar di Masjidil Haram, yaitu Imam Nawawi Al-Bantani. Itu terkenal. Tafsir Munir namanya. Kemudian tafsir Katsir ini juga tafsir oleh orang-orang zaman dulu, ya, Ibnu Katsir namanya. Nah, jadi menjelaskan was-sama'i wat-tariq, demi langit yang datang di malam hari. At-tariq itu adalah cahaya yang sangat sulit dijangkau. Ya begitu aja lah. Wa ma adraka mat-tariq, tahukah kamu apakah yang datang di malam hari itu? Ya, langsung ke ayatnya. Inilah pinternya ulama ini sampai menjelaskan kedudukan kalimat-kalimatnya, mubtada dan khobar dan sebagainya. Ya, apakah kamu wahai Rasul yang mulai mengetahui tentang arti tentang At-Tariq? Wa ma adraka adalah ungkapan yang digunakan Al-Quran untuk menggambar kehebatan sesuatu yang sangat sulit dijangkau hakikatnya. Jadi sesuatu yang sangat sulit dijangkau hakikatnya. Karena itu pada umumnya redaksi kalimat adraka dikaitkan dengan alam metafisika seperti surga, neraka, dan hal-hal yang sangat amat luar biasa.
Jadi kalau kita menemukan kalimat wa ma adraka dalam Al-Qur'an, itu sesuatu yang apa? Yang luar biasa. Karena itu kalimatnya wa ma adraka. Wa ma adraka mat-tariq, wa ma adraka. Macam-macam lah kalimat itu. Dalam surah Al-Qadar kan wa ma adraka apa itu wa ma adraka. Jadi sesuatu yang sangat amat luar biasa dikaitkan dengan alam metafisika. An-Najmu Saqib, Allah jelaskan, yang dimaksud adalah An-Najmu Saqib, bintang yang cahaya mampu menembus, yaitu bintang Suraya yang menembus di kegelapan malam, yaitu cahaya yang mampu memberikan petunjuk di waktu gelap baik di daratan maupun di lautan. Nah, Qatadah menjelaskan sungguhnya bintang dinamai At-Tariq itu adalah hanya dilihat di malam hari, siang hari tidak kelihatan. Sebagaimana hadis naha ayutraqar rajul ahlu turuku, melarang seorang mendatangi keluarga di malam hari yang sudah larut. Kemudian An-Najmu Saqib adalah semua bintang tersusun dari gas-gas yang sangat panas. As-Saqib, cahaya mampu menembus, ya, cahaya mampu yang sangat terang itu menembus setan-setan apabila dilemparkan kepadanya. Itu dimana An-Najmu Saqib, ya. As-Saqib, ya, itu maknanya mazazi, benda-benda yang mempunyai potensi membakar. Itu. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidak ada suatu jiwa diri pun melainkan ada penjaganya. Nah, dalam tafsir Jalalain, tafsir Munir menjelaskan yang dimaksud itu adalah Allah menugaskan kepada makhluknya yang namanya malaikat raqib untuk mencatat kebaikan keburukan. Ya, jadi in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz itu penjaga. Dalam diri setiap manusia itu ada penjaganya yang Allah tugaskan untuk melindunginya dari berbagai penyakit. Sedangkan dalam tafsir Al-Misbah, Al-Hafiz itu ada dua makna. Yang pertama memelihara, yang kedua adalah mengawasi. Jadi hafiz. Jadi di ayat lain itu ma yalfizu min qaulin illa ladaihim raqibun, tidak ada satu ucapan yang diucapkan oleh manusia kecuali tercatat oleh malaikat raqib dan atid, itu hafiz. Kemudian ayat yang kelima, falyanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Nah, ini nih, jadi masuk ke dalam intinya nih. Manusia ini diciptakan dari sesuatu apa yang diciptakannya. Mengingatkan manusia karena saking lemahnya kejadian asal manusia ini, yang tidak mengakui adanya hari kebangkitan, tidak mengakui adanya kiamat, tidak mengakui adanya kebangkitan setelah kiamat. Orang-orang kafir kan begitu, ya, dia tidak mengakui. Padahal manusia itu sangat lemah, dari diciptakan dari sesuatu yang sangat hina. Nah, ayat ini menggunakan bentuk pasif, yaitu tidak menyebut siapa pelaku penciptaan. Yang dimaksudkan adalah agar perintah merenung, memikirkan tidak meluas sehingga merunungkan pula sang pencipta. Dengan demikian pikiran terpusat kepada upaya menjadi asal usul kejadian manusia, agar kita menarik kesimpulan di balik penciptaan itu bahwa setiap manusia ada pemeliharanya, setiap manusia ada pengawasnya. Jadi memperhatikan, ya, kita ini muhasabah diri, jangan sombong, ya, kita ini dari makhluk yang hina. Khuliqa min ma'in dafiq. Nah, ini ayat yang ke-6. Manusia diciptakan dari air yang memancar. Ya, dijelaskan dalam tafsir Jalalain, yaitu zi infadin minar rijal wal mar'ah fi rahimiha, yaitu dipancarkan oleh laki-laki ke dalam rahimnya wanita. Ya, Bang. Nah, Bang Heri ya, yang udah lama tidak memancarkan. Tidak memancarkan. Waktunya pensiun. Yaitu maksudnya adalah air sperma mani yang dipancarkan oleh seorang laki-laki yang bertemu dengan indungnya telur wanita, maka terjadilah anak dari percampuran antara keduanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini nih penciptaan asal manusia. Ini bukti bahwa manusia sangat lemah. Ya, hai manusia, engkau ini lemah, tidak memiliki kekuasaan. Air yang terdapat dalam dirimu sendiri engkau tidak mampu menahan pancarannya. Kalau sudah keluar, nggak bisa menahan. Karena saking lemahnya manusia tidak bisa menahan air yang keluar dalam dirinya. Masya Allah. Ali bin Abi Thalib mengungkapkan, hai manusia, mengapa engkau sombong, engkau hina?
engkau diciptakan dari yang hina, air yang hina, engkau berjalan membawa kotoran, perutmu, badanmu, kelak jika engkau mati, engkau menjadi bangkai yang menjijikan. Nah, kata Ali itu, diciptakan dari yang hina, air hina, sperma, berjalan bawa kotoran, di perut kita ada kotoran, di badan kita ada kotoran, mati jadi bangkai. Kenapa sombong? Apa yang disombongin? Jadi perjalanan setetes air hingga mencapai tahap dewasa menunjukkan bahwa di balik pertumbuhan, perkembangan, keberhasilan pasti ada yang memelihara, pasti ada yang mengelolanya, ada pula yang mengambil dan mencatat segala apa yang dilakukannya. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Yakhruju min baini sulbi wa taraib, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada, yaitu tulang sulbinya laki-laki dan tulang dadanya perempuan, dalam tafsir Jalalain dan juga tafsir Munir. Ya, tulang sulbi laki-laki dan tulang dada wanita. Sib Ibnu Sir telah meriwayatkan dari Ikrimah Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa yang keluar itu adalah dari tulang sulbi dan tulang dada almar'ah yang air maninya kuning encer yang memancar dari keduanya lalu menjadi anak. Nah, ini dijelaskan, ini ulama dulu sudah menjelaskan secara terperinci, bahkan ya secara terperinci bagaimana kejadian setetes air yang hina itu. Yakhruju min bainus sulbi wat taraib. Nah, enggak penjelasan lagi ya. Dalam berbagai studi genetika dapat dijelaskan bahwa cikal bakal organ reproduksi, organ pembuangan dalam tubuh janin terdapat di antara sel-sel tulang muda yang akan membentuk tulang punggung dan sel-sel pembentuk tulang. Sedangkan cikal bakal ginjal terletak pada tempat yang normal. Demikian pula testis yang telah terbungkus dalam kantung. Demikian urat saraf yang melakukan rasa kepada cikal bakal itu dan membantu reproduksi sperma dengan cairan lain yang menyertainya berasal dari tulang dada ke-10 dan 11. Demikian penjelasan organ-organ reproduksi manusia, urat saraf, rasa, pembuluh darah. Nah, ini pas kalau Pak Prof nih jelasin ya, reproduksi manusia itu. Oh, langsung nanya. Oh, silakan dah langsung nanya. Iya, silakan. Iya, silakan. Iya. Gini, jadi sumber kehidupan, nah hina itu dalam pengertian bahwa diawali tadi asbabun nuzulnya kesombongan seseorang, ya, asbabul nuzul surat ini karena kesombongan, angkuh dia merasa bahwa lebih dari segala-galanya, bahkan dia sampai menantang Rasulullah SAW, si Abil Qasam tadi ya. Nah, kesombongan itu yang membuat dijelaskan di surah ini bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang hina, ya, air yang hina, karena orang pun tidak mau ya dijual belikan gitu, gimana kan, hina kan ya, jijik gitu, dalam pengertian jijik, hina gitu maksudnya gitu. Jadi air yang hina itu karena jijiknya, orang nggak mau menyentuhnya kan ya, nggak mau memegangnya, nggak mau menjual belikannya, hina, jijik begitu ya. Kemudian kotoran juga sama, hina, jijik, sampai masuk jadi bangkai jadi hina, jijik begitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita lanjutin dulu ya sampai selesai ya. Ya, ayat yang ke-8 sekarang. Innahu ala rajil qadir. Sesungguhnya Allah benar-benar berkuasa untuk mengembalikan manusia sesudah dia mati. Jadi Allah Subhanahu mengembalikan manusia, menghidupkan kembali manusia setelah benar-benar mati. Maka bila manusia benar-benar memperhatikan asal mula kejadiannya, maka dia akan menyimpulkan bahwasanya Allah yang Maha Kuasa menciptakan demikian, berkuasa pula untuk menghidupkan kembali. Ini dalam tafsir Jalalain. Ya, sehubungan dengan makna ayat ini, ayat yang ke-8 ini, maka Ibnu Katsir menjelaskan Allah Subhanahu wa taala berkuasa mengembalikan air mani yang telah terpancar ke tempat asalnya keluar. Pendapat yang kedua, Allah berkuasa menghidupkan kembali manusia diciptakan dari air mani sudah matinya lalu dibangkitkan menuju negeri akhirat. Karena gini, kita kan nanti mati nih. Setelah mati kiamat. Setelah kiamat dibangkitkan di padang mahsyar, Allah hidupkan kembali. Yuhyi wa yumit. Jadi mati lalu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dihidupkannya nanti setelah padang mahsyar, hancur alam semesta ini. Ya, dalam tafsir Misbah Pak Quraisy menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam proses yang sangat hebat, perwujudan yang mengagumkan untuk mengembalikan hidup sesudah mati, benar-benar maha kuasa Allah. Pada hari manusia dikembalikan kepada Allah, ditampakkan dengan mudah segala rahasia yang ada di dalam hati. Maka sekali-kali tidak ada bagi manusia tampakkan rahasia-rahasia itu. Sedikit kekuatan yang bersumber dari dirinya dan tidak pula kekuatan dari seorang penolong yang dapat menolongnya. Nanti di padang mahsyar manusia dihidupkan kembali ya dalam keadaan telanjang, seperti diciptakan dalam keadaan telanjang. Ya. Dulu pernah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau begitu ya kita bisa melihat apa kata Rasul? Enggak kepikiran, kalau bahasa benar enggak kepikiran. Enggak melihat wanita-wanita yang telanjang, enggak, waktu itu mah semuanya memang telanjang seperti bayi dan tidak dihitan. Iya, manusia lahir baru lagi. Ya di padang mahsyar. Yang ngeri itu ya padang mahsyar. Yauma tublas sarair. Nah itulah, pada hari ditampakkan segala rahasia. Semua rahasia manusia ditampakkan semuanya tuh. Yang zalim, yang adil, yang tawadu, yang sombong, wah semuanya ditampakkan hati-hatinya. Ya, yauma tublas sarair takhbaru wa taksifu sarair dhamairul qulub fil aqadir wan niyyah. Bahkan dalam tafsir Jalalain dijelaskan segala rahasia yang ada di dalam hati manusia, keyakinan, niat-niat sampai ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah pada hari kiamat ditampakkan semuanya menjadi jelas dan terang. Tidak ada lagi ada yang rahasia lagi. Yang tadinya dia sembunyi-sembunyi dalam maksiat, zina, mabok, sembunyi-sembunyi dia korupsi nggak ketahuan, sembunyi-sembunyi dia berkhianat, dia punya ada ungkapan ya hanya kamu ya satu-satunya, ya satu-satunya hanya kamu. Padahal ngomong ke yang lain pun hanya satu-satunya. Ya ditampakkan seluruhnya. Ya. Kata tubla adalah ujian, yaitu digunakan, dibongkar, diuji. Ketiga makna ini adalah membongkar ujian yang terjadi pada seseorang. Ya. As-sarair adalah sir, satu rahasia isi hati yang terpendam di dalam hati semua manusia, dirahasiakan lalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, membongkar semuanya ya yang rahasia. Tubla sarair. Kemudian ayat 10, famalahu min quwwati wala nasir. Tidak ada bagi manusia itu kekuatan, ya, kekuatan dalam dirinya dan juga enggak ada yang menolong. Famalahu min quwwati wala nasir. Kapan itu? Ketika di padang mahsyar enggak ada kekuatan yang bisa menolongnya, tidak ada kecuali keimanan masing-masing, ya, yaitu semua manusia pada waktu itu tidak percaya ada hari kebangkitan, tidak mempercayai tentang kiamat, makanya ketika itulah nggak bisa dia menolak ajab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan diri ajab Allah, tidak ada seorang pun yang menolong orang lain dari ajab Allah. Ya, tidak pula ada kekuatan siapapun yang menolongnya kecuali amalnya ketika di dunia, dan syafaatnya itulah yang diinginkan oleh hamba-hamba Allah yang ingin meraihnya. Was-sama'i dzatir raj. Nah, ayat 11 ini sumpah lagi nih. Ini uniknya indahnya Al-Qur'an. Setelah tadi di ayat pertama bersumpah, sekarang bersumpah lagi Allah. Was-sama'i dzatir raj, demi langit yang mengandung hujan. Yang dinamakan raj adalah berulang pada musimnya, yaitu hujan, menurunkan hujannya. Yang dimaksud adalah mengembalikan rezeki hambanya setiap tahunnya. Niscaya binasalah mereka yang maknanya adalah mengembalikan bintang-bintangnya. Allah Akbar. Ini baru ayat yang 11 sudah waktu suruk nih. Bagaimana nih? Lanjut apa? Lanjutin. Nah, tanggal ya. 7 ayat lagi ya. Ayat lagi ya. Wal ardi dzati sad, demi bumi yang punya tumbuh-tumbuhan. Ya, Allah bersumpah dengan bumi. Ya, demi bumi dan tumbuh-tumbuhan. Ya, kita langsung ringkas-ringkas saja. Ya, yaitu artinya Allah bersumpah dengan bumi yang sod itu artinya awalnya belahan. Belahan itu artinya membelah tanah lalu muncul tanaman-tanaman. Nah, di sini Pak Quraisy Shihab
bagus banget, dia membahas tentang namanya keserasian ayat. Uraian-uraian ayat ini serasi. Coba lihat. Ayat 11 bicara tentang hujan. Ayat 12 bicara tentang tumbuhan. Terlihat keserasian uraian ayat di atas, hujan turun dari langit, tumbuh-tumbuhan hidup subur di bumi. Dua peristiwa yang dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan hujan ini mirip dengan ma'in dafik, air yang memancar sperma. Kenapa di awal tadi kita bicara air sperma, sekarang bicara hujan begitu. Nah, ini kan ada kemiripan, ada keserasian ayat ini. Tumbuhan muncul dari bawah tanah, mirip dengan keadaan bayi yang muncul lahir dari kegelapan rahim. Masya Allah. Keserasian ayat ini membandingkan ayat-ayat yang sedang ditafsirkan. Ayat pertama ini sumpah Allah. Jadi Allah bersumpah di awal tadi, was-samai wat-tariq. Benar lagi bersumpah Allah dengan dengan hujan dan tumbuh-tumbuhan ini. Masya Allah. Jadi ada keserasian ayat. Jadi ternyata indahnya Al-Quran itu seperti itu. Innahu laqaulun faslun. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang bisa memisahkan yang ini hak, ini batil, ini benar, ini salah. Maksudnya Al-Quran itu kandungan pesannya itu menegaskan, memisahkan yang benar, yang salah, yang haram, yang halal. Dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan senda gurau seperti ungkapan-ungkapan orang kafir. Wa ma huwa bil haz. Quran itu bukan senda gurau. Quran itu bukan main-main. Quran itu bukan kebatilan. Ya. Ini Al-Quran. Al-Quran itu adalah ini sanggahan Allah bahwa Al-Quran itu sungguh benar. Ya, orang kafir menceritakan Quran itu kan mendustakan, bohong-bohongan itu. Itu hanya ucapan Muhammad, dongeng-dongeng gitu. Gitu. Wa ma huwa bil hazl. Ini jawaban kita nih. Wa innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya orang-orang kafir merencanakan tipu daya. Tipu daya apa? Yaitu mereka melakukan terhadap Rasulullah makar dan tidak mempercayai Al-Quran. Tipu dayanya yaitu dijelaskan bagaimana orang-orang kafir ini menyerukan kepada manusia untuk agar tidak percaya dengan Al-Quran. Bahkan mengolok-olok, mengejek-ngejek, mengecam, mengancam bahwa orang kafir itu mendustakan Al-Quran. Dia membuat makar. Tapi Allah jawab, wa akidu kaid. Aku pun punya makar. Jadi Allah pun punya makar kepada orang-orang kafir. Maksudnya Allah membalas. Ya nanti di akhirat. Kelak akan diajab dengan sedahsyat-dahsyatnya kepada orang kafir. Innahu yakidu nakaida. Seperti kasus kece itu ya. Nah, ya M kece, jangan disebutin M-nya gitu ya, kece itu. Pamahilil kafirina amhilhum ruraida. Ya, karena itu berilah tangguhlah kepada orang-orang kafir itu. Maksudnya mereka diberikan tangguh. Ya, jadi waktu ya nanti di akhirat baru disiksa dengan azab yang sedahsyat-dahsyatnya kepada orang kafir yang mengejek Al-Quran itu hanya ucapan Muhammad, hanya dongeng, hanya main-main. Nah, ini apa intisari dari surah At-Tariq ini? Ya, At-Tariq menerangkan tiap diri manusia tidak luput dari pengawasan Allah. Sebagaimana Allah ciptakan manusia, maka Allah pun mampu menghidupkan kembali bahwa ia telah mati. Keterangan Al-Quran dibujukan kepada Nabi Muhammad terhadap tipu daya orang kafir. Kemudian di tema surat ini adalah mengingatkan kita bahwa manusia itu akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Kiamat, perhitungan amal, pemberian balasan, ganjaran adalah sebuah keniscayaan, kepastian. Surat ini menguraikan keagungan Al-Quran dalam kebenaran, menyangkut ganjaran yang akan diterima. Ya, keutamaan baca surat At-Tariq ini keutamaan saja. Orang baca surat At-Tariq ini akan mendapatkan pahala dan kebaikan sebanyak bintang-bintang ada di langit. Saking besar pahalanya, sebanyak itulah Allah berikan pahala kepada orang yang membaca surah At-Tariq. Allah Akbar. Dari Ubay bin Ka'ab, barang siapa membaca surah At-Tariq, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan sebanyak hitungan bintang yang ada di langit. Bintang di langit jumlahnya berapa? Begitulah pahalanya, saking gede-gedenya. Kedua, orang yang baca surah At-Tariq, maka dia akan dilindungi dan dihalangi dari musuh-musuhnya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, Rasulullah bersabda, barang siapa yang takut terjadi pada sesuatu dirinya, misalnya takut dirampok, takut difitnah, bacalah surah At-Tariq, maka Allah akan menjaganya dari musuhnya dan
dan Allah akan menghalanginya dari musuhnya. Ini diantara cara membentengi kita dari orang yang zalim dengan membaca surah Was-Sama'i Wat-Thariq. Ini ya. Ini tulisannya atau daftar bacaannya, referensinya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup dengan doa tentang surah At-Thariq ini. Nanya apa aja terserah. Silakan tafadhol. Mani dan hujan itu Ya. kalaupun Allah menghendaki jadi. Iya betul. Walaupun juga ada maninya, ada hujannya, ada bibitnya. Kalau Allah tidak menghendaki nggak jadi juga. Iya betul. Makanya ada mandul kan. Ya, ada yang nggak punya anak. Ya. Itu kalau berenang wanita menjadi hamil. Gimana? Ini kalau saya atau ini agak mirip dengan bulan itu tadi. Apa? Tadi pagi baca surat Al-Hajj. Yang dong, yang di rumah biar dengar. Al-Hajj. Al-Hajj. Ayat ke-5. Ayat ke-5. Dia baca ayat tengah. Wahai manusia, kamu meragukan hari kebangkitan. Oh ya. Sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah. Ya. Kemudian dari setetes mani. Kemudian dari segumpal darah. Kemudian dari segumpal daging.